Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik, Baik, Pak. Kak. Baik, hari ini kita akan belajar tentang gaya mengajar ya. Sebelumnya Bapak akan sharing dahulu. Sudah kelihatan apa belum ya? Sudah, Pak. Baik. Sebelumnya kita akan belajar pengertian gaya mengajar. Gaya mengajar guru merupakan cara atau teknik seorang guru dalam menyampaikan isi pengajaran mereka. Gaya mengajar guru berkaitan dengan penyampaian, interaksi, dan ciri-ciri kepribadian guru. Jadi, dengan gaya mengajar itu akan memudahkan guru untuk menyampaikan sebuah pelajaran. Selanjutnya itu ragam gaya mengajar. Jadi, gaya mengajar adalah suatu cara guru untuk mempermudah bagi siswa dalam rangka menerima materi pelajaran yang disampaikan, sekaligus sebagai alat untuk mengatasi kebosanan siswa dan meningkatkan minat belajar siswa dalam menerima pelajaran. Gaya mengajar itu ada beberapa. Yang pertama itu guided discovery. Isi memperkuat pemikiran logis dan sekuensial. Serangkaian pertanyaan dirancang yang secara berurutan menuntun pelajar untuk menemukan konsep, prinsip, hubungan, atau aturan tertentu yang telah ditentukan sebelumnya yang tidak diketahui sebelumnya. Karakteristik dari guided discovery itu menentukan dari gaya ini adalah serangkaian pertanyaan yang disusun dengan cermat, yang menuntun peserta didik untuk menemukan tanggapan yang telah ditentukan sebelumnya. Keterampilan guru dalam merancang serangkaian pertanyaan yang diurutkan secara logis, yang secara bertahap mengarahkan peserta didik ke target yang diantisipasi adalah inti dari gaya ini. Jika siswa tidak mencapai target, maka soal-soal perlu dikaji ulang. Jadi dalam gaya mengajar ini lebih banyak ke latihan soal. Sasaran materi pokok dari guided discovery adalah ketika gaya penemuan terpandu tercapai, sasaran pokok bahasan berikut ditekankan. 1. Untuk menemukan keterkaitan langkah-langkah dalam tugas yang diberikan. Yang kedua, untuk menemukan target, konsep, prinsip, dan aturan. Dan yang terakhir itu untuk mengalami penemuan langkah demi langkah, memproses, dan mengembangkan keterampilan penemuan berurutan yang secara logis mengarah pada konsep lebih luas. Dan tujuan perilaku dari guided discovery ditekankan untuk melewati ambang penemuan. Yang kedua, untuk melibatkan pelajar dalam penemuan konsep dan prinsip yang mewakili pemikiran konvergen. Yang ketiga, untuk melibatkan pelajar dalam hubungan kognitif yang tepat antara rangsangan diberikan oleh guru atau pengganti dan menemukan respon. Yang ketiga, untuk mengajar baik guru dan pelajar tentang ekonomi kognitif, yaitu menggunakan langkah-langkah minimal, akurat, dan logis untuk mencapai target. Untuk mengembangkan iklim yang efektif dan afektif yang kondusif untuk keterlibatan dalam tindakan penemuan. Yang terakhir, untuk menyediakan pembelajaran dengan momen atau eureka. Berikutnya yaitu konvergen, mengembangkan kapasitas kognitif untuk secara individu menemukan satu tanggapan yang diantisipasi dan ditentukan sebelumnya untuk stimulus baru dan asing dengan menghubungkan informasi yang diketahui untuk menghasilkan tanggapan yang tidak diketahui tetapi diantisipasi. Karakteristik dari konvergen ini adalah guru memilih materi pelajaran baru dan asing yang mengundang peserta didik untuk menerapkan keterampilan penalaran mereka untuk mengajukan pertanyaan yang secara logis dan berurutan mengarah pada penemuan satu tanggapan diantisipasi yang benar. Jadi dalam konvergen itu guru memberikan materi yang baru supaya murid lebih banyak bertanya. Sasaran materi pokok dari konvergen ini adalah untuk menemukan satu jawaban yang benar untuk sebuah pertanyaan atau satu solusi yang benar untuk suatu masalah. Yang kedua, untuk menemukan urutan isi ketika ditautkan secara logis mengarah ke tanggapan akhir. Yang terakhir, untuk menemukan pola berpikir tentang konten.
Tujuan perilaku dari konvergen ini untuk terlibat dalam penemuan konvergen dan produksi satu tanggapan yang benar. Yang kedua, untuk mengaktifkan logika, penalaran, dan urutan keterampilan pemecahan masalah. Yang ketiga itu untuk membangun urutan tertentu dan mencari operasi kognitif yang menghasilkan hierarki sementara yang akan memecahkan masalah. Dan yang terakhir untuk mengalami kegembiraan kognitif dan emosional yang menyertai pengalaman eureka. Yang terakhir itu divergen. Divergen itu adalah mengembangkan kepercayaan diri emosional dan kapasitas kognitif untuk menghasilkan banyak solusi untuk pertanyaan yang sama atau keserangkaian situasi yang tidak biasa, yang berusaha untuk memperluas parameter konten di luar yang diketahui dan diharapkan. Karakteristik dari konvergen ini adalah keterlibatan dalam penemuan konten baru dengan menghasilkan banyak tanggapan terhadap masalah, pertanyaan, atau situasi spesifik yang tidak dikenal. Setiap pelajar mengalami proses emosional dan kognitif melampaui informasi yang diketahui. Guru mendorong produksi tanggapan, bukan solusi tunggal. Jadi, divergen ini hampir sama dengan konvergen ya. Jadi, guru mengajarkan materi yang baru agar siswa bertanya. Selanjutnya itu sasaran materi pokok dari divergen. Yang pertama itu untuk menemukan dan menghasilkan banyak tanggapan atau solusi untuk pertanyaan atau masalah, untuk mengalami produksi yang berbeda dalam operasi kognitif tertentu, untuk melihat beberapa aspek dalam konten sebagai berkembang daripada statis. Dan yang terakhir untuk mengembangkan kemampuan memverifikasi solusi dan mengaturnya untuk tujuan tertentu. Dan tujuan perilaku dari divergen ini adalah untuk terlibat dalam penemuan divergen produksi berbagai tanggapan yang dapat memenuhi stimulus, untuk mengaktifkan pemikiran divergen dalam operasi kognitif yang ditunjuk oleh stimulus, untuk menjadi cukup aman secara emosional, kognitif, dan sosial untuk bergerak melampaui memori untuk mengambil risiko menghasilkan ide-ide alternatif, untuk menerima bahwa seseorang individu dapat mendekati masalah atau masalah dengan cara yang berbeda, untuk mentolerir ide orang lain, untuk merasakan energi emosional dan kognitif yang dapat dihasilkan oleh produksi ide. Dan yang terakhir itu ketika sesuai untuk terlibat dalam proses pengurangan atau proses mungkin layak diinginkan untuk memeriksa solusi. Jadi begitu ya tentang gaya mengajar guru kepada muridnya. Apakah ada pertanyaan? Tidak, Pak. Izin bertanya, Pak. Baik, apa Mbak Bening? Apakah kalau kita ngajar itu terserah kita senyamannya kita atau harus ada panduannya, Pak? Misalnya kelas ini pakai gaya mengajar ini gitu. Baik, jadi kita sebagai guru kita harus harus tahu karakteristik dari siswa kita ya. Berarti setiap kelas kan pasti memiliki karakteristik berbeda. Jadi kita harus memilih mana gaya mengajar yang cocok untuk kelas itu. Apakah jelas Mbak Bening? Oh, jelas, Pak. Terima kasih, Pak. Baik, yang lain ada pertanyaan? Baik, kalau tidak ada, saya memberi tugas untuk pertemuan minggu depan ya. Jadi kalian harus membuat video dengan salah satu gaya mengajar yang saya jelaskan tadi. Dengan durasi mengajar itu minimal 10 menit ya. Apakah jelas? Jelas, Pak. Terima kasih. Baik, kita cukupkan saja pertemuan hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Siap, sama-sama.